Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Kaumbel atau Komunitas Belajar Warta Pendidikan sekaligus channel YouTube Warta Pendidikan. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan ini sebuah file yaitu analisis soal dan nilai siswa. File ini Bapak Ibu berupa Excel yang bisa digunakan untuk menganalisis soal yang diberikan kepada siswa dan juga menganalisis hasil belajar siswa setelah mengerjakan soal tersebut. Jadi dari hasil mengerjakan soal itu nanti ada nilai-nilai yang diperoleh siswa dan itu kita analisis sebagai acuan untuk menggolongkan atau mengkelompokkan siswa berdasarkan capaian setelah mengerjakan soal ataupun ulangan ataupun tes yang lain yang dikerjakan siswa ataupun asesmen yang di situ nanti kita ukur dengan KKTP. KKTP itu perlu untuk menentukan ketercapaian siswa apakah sudah tuntas atau belum. Yang sudah tuntas nanti akan diberikan pengayaan dan apabila belum tuntas akan diberikan remedi atau perbaikan. Selain itu, dengan Excel ini kita bisa menganalisis soalnya. Jadi soal itu nanti tergolong mudah, apa tergolong sedang, atau tergolong sukar. Jadi dari penggolongan itu nanti kita bisa mengetahui soal-soal manakah yang kurang, soal-soal manakah yang mudah, soal-soal manakah yang sedang, artinya rata-rata siswa menguasai, dan soal mana yang sukar. Yang sukar tentu saja nanti diketahui beberapa siswa yang bisa mengerjakan dengan baik ataupun dengan kurang baik, sehingga bisa ditentukan materi selanjutnya untuk pengayaan ataupun untuk perbaikan. Baiklah Bapak Ibu, nanti akan kami share filenya, tetapi ini filenya masih mentah, sehingga nanti kita perlu simak bersama dan kita perlu adakan perubahan ataupun pengeditan pada file ini seperlunya. Jadi di sini digunakan untuk menganalisis soal dan menganalisis nilai siswa. Di sini ada 4 kolom, nanti bisa kita rubah dan kita sesuaikan. Yang penting kita uji coba dulu menggunakan KKTP yaitu 75. Ini sebagai contoh misal saja. Nanti Bapak Ibu bisa cek bagaimana cara menentukan KKTP pada video yang ada di channel ini. Kemudian sebagai contoh, sebagai percobaan ini ada 10 siswa. Kolomnya terdiri dari nomor, nama, dan seterusnya. Nomor mudah sekali 1 sampai 10. Nama misalnya A sampai C. Nah, di sini ada soal sebagai contoh ini 10 saja. Nanti bisa Bapak Ibu tambah misalnya kalau menambahkan klik di sini lalu insert. Nah, lalu nomornya diurutkan sesuai. Nah, misalnya ini 11. Nah, 11. Tapi karena kita sudah terlanjur 10 ya kita coba dulu yang 10. Kita coba kembali ke 10. Bilang ganda 10, misalnya si A menjawab betul. Misalnya kita umpamakan apabila menjawab betul 2, menjawab salah misalnya 0. Nah ini misalnya kita masukkan yang nama B. Nomor 3 salah lagi, nomor 4 misalnya benar, nomor 5 misalnya salah lagi, nomor 5 benar, nomor 7 benar, 8 benar, 9 salah, 10 salah. Nah, maka di sini jumlahnya 10. Jumlahnya 10.
rata-rata ini N10, ya kita jelaskan, N10 ini 20 dibagi dengan jumlah siswa. Di sini N11 artinya 10 dibagi dengan jumlah siswa. Jumlah siswanya 10. 10 diambil dari sini M. Nah, jumlah M10, M9, M9 ya. Jadi 10 dibagi jumlahnya betulnya 20 dibagi 2 dibagi M9. M9 itu 10, berarti rata-rata dapat 2. Yang B, Bapak Ibu, ini N11 itu dapatnya 10 dibagi juga dengan M10, bukan M10, M9 dibagi dengan M9. Nah, ini tertulis 10, kita rubah 9. Kita rubah menjadi 9, dan di depan angka M ini kita beri tanda yaitu dolar. Mengapa dolar? Karena untuk mengunci supaya nanti ke bawah M9 terus. Nah, berarti anak ini yang kedua, yang B ini rata-rata dapat nilai 1. Dan seterusnya ini kita urutkan ke bawah. Nah, misalnya kita coba yang ini, yang C kita masukkan misalnya betul, nomor 2 betul, nomor 3 betul, nomor 4 betul, nomor 5 salah, 6 salah, 7 betul, 8 betul, 9 salah, 10 betul. Umpama berarti 14 dibagi 10, 1,4. Dan seterusnya. Misalnya kita tentukan untuk yang D, ini ke bawah. Yang D, anak nomor D, anak yang keempat, nomor 2 dapat benar, nomor 3, nomor 2 lagi yang anak kelima salah, nomor 6 salah, anak ke-7 salah, anak ke-8 benar, anak ke-9 salah, anak ke-10, oh maaf, ini salah, anak ke-10 juga salah. Maka tingkat kesulitan soal nomor 2 adalah sedang. Mengapa sedang? Nah, ini kita gunakan interval. Apabila 0 sampai 7 sukar, apabila 8 sampai 16 sedang, apabila 17 sampai 20 mudah. Ini untuk soal nomor 1 semuanya misalnya bisa menjawab, maka ini tergolong mudah. Sehingga nanti kita bisa menentukan soal atau materi yang kita ajarkan di kemudian hari pada anak tersebut untuk perbaikan ataupun pengayaan. Itu pada pilihan ganda. Kemudian pada isian singkat, Bapak Ibu, sama saja caranya seperti tadi. Misalnya anak yang pertama sudah, anak yang kedua menjawab betul, 2 menjawab ragu-ragu, mungkin 1 kita beri nilai 1, nomor 4 kita beri nilai 2 misalnya, 5 tidak diisi salah, 6 tidak diisi salah, 7 diisi tapi salah, mungkin diberi nilai 1, 8 juga nilai 1, nomor 9 salah, tidak diisi, 10 salah, tidak diisi, maka jumlahnya adalah 9. Dan 9 ini tentunya sama seperti tadi kita perbaiki. Dari 20, ini nomor 1, 20 dibagi 2, dibagi 10 hasilnya 2. Betul 9 dibagi 10. 10 ini dari sini maksudnya Bapak Ibu ya. Dari Y9. Maka ini yang Y9 ini kita beri
tanda dolar. Kemudian yang ini juga kita beri tanda dolar supaya nanti kita seret ke bawah sama semua. Ini sama semua. Nah, ini sama seperti yang tadi di pilihan ganda, sehingga diketahui di sini ada soal yang sedang, ada soal yang sukar. Nah, misalnya kita nomor 10 kita isi misalnya 10, semua siswa menjawab dengan benar kecuali satu, yaitu yang nomor 2, maka hasilnya adalah 20. 20 tergolong mudah. Ya, ini soal terakhir. Ini soal terakhir, saya beri tanda. Nah, ini tentu saja ini kosong. Kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 siswa. Sehingga diketahui hasil analisis soal dari isian singkat. Kemudian soal uraian. Bapak Ibu bisa menentukan kriteria apakah dia mendapat nilai 1, apakah dia mendapat nilai 3, dan seterusnya. Itu tergantung Bapak Ibu yang menentukan. Ini misalnya maksimal nilainya 3 bila mengerjakan. Untuk anak yang nomor 2 mengerjakan dapat 1, anak yang nomor 2 tadi mengerjakan nomor 3 nilainya 2, dan nomor 4 0 sama sekali tidak tahu, dan nomor 5 2. Lalu kita benarkan lagi, kita putarkan lagi rumusnya. Ini 15 dibagi 5 dapat 3. 5 itu AF6 ini. Nah, tentunya ini kita perlakukan sama dengan yang tadi, kita beri tanda dolar juga. Kita beri tanda dolar juga. Nah, lalu kita seret ke bawah sampai di 10, dan ini kita clear konten. Ini sama Bapak Ibu sampai ke sini untuk jumlah tidak. Nah, sudah diketahui hasilnya, maka jumlah soal di sini ada 10 jumlah total ya, jumlah total ada 55. Kemudian soalnya, jumlah soal ada, nah kita cek jumlah soalnya 10, 5 berarti 25. Skornya A10 per A10 kali 100. Jumlah skor maksimal 55. Sehingga apabila benar semua, maka jumlah total perolehan per jumlah maksimal, skor maksimal kali 100, hasilnya 100. Kita cek ke bawah, kita urutkan ke bawah, kita seret ke bawah. Nah, muncul nilainya. Yang anak kedua jumlah totalnya 27, skor maksimal ini 55, kita ubah menjadi 55 semua, sehingga nilainya 49, sekian. Kemudian ini kita buat menjadi 2 angka di belakang koma untuk pembulatannya. Lalu untuk yang analisis hasil nilainya tuntas dan tidak tuntas, kita seret ke bawah, dan hasilnya
ada yang pengayaan, ada yang remedial. Bapak Ibu, ini bisa digunakan untuk menganalisis hasil belajar siswa, yaitu pada nilai tadi, kemudian kita tentukan yang tuntas dengan pengayaan, yang belum tuntas dengan remedial, dan seterusnya. Dan nanti kita berikan soal, tentu saja dari soal yang diharapkan anak tersebut menguasai. Jadi mungkin untuk pengayaannya bisa kita ambilkan dari soal-soal yang dianggap mudah oleh siswa. Jangan soal yang sulit, sehingga nanti pengayaan ataupun remedialnya, maksudnya remedialnya atau perbagainya diambilkan dari soal-soal yang anak tersebut mudah atau mayoritas anak mudah. Kita bisa melihat dari analisis soal ini dari pilihan ganda, misalnya nomor 1 ini mudah, kemudian kalau ini sudah diisi semua nanti ketahuan mana yang mudah, mana yang sulit. Nah, setelah diketahui beberapa soal yang sudah yang sukar maupun yang mudah, maka kita bisa menentukan soal-soal mana yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk pengayaan maupun perbaikan. Tentu saja dipertimbangkan dengan kemampuan siswa setelah mengerjakan soal yang sudah dilihat hasilnya. Nah, di sini di file ini kami lengkapi dengan ini rumusnya. Jadi ada 3 interval, yaitu 0 sampai 7 itu sukar, 8 sampai 16 itu sedang, 17 sampai 20 itu mudah. Rumusnya seperti ini. Jadi ini cara bacanya adalah jika D22, D22 itu hasil D22 itu adalah hasil perolehan. Hasil perolehan ini hasil perolehan skor seluruh siswa setelah mengerjakan satu soal. Misalnya ini soal nomor 1, seluruh siswa sudah mengerjakan, jawabnya betul semua, sehingga nilainya 2 kali jumlah siswa adalah 20. Jika D22 itu ini 22 kurang dari 8, maka ini termasuk kategori sukar. Jika tidak kurang dari 8, maka lebih besar dari 8, tetapi kurang dari 17, maka sedang. Kemudian jika D22 ini lebih besar dari 17, artinya dari 17 sampai ke sana kurang dari 21, maka soal itu mudah. Misalnya ini 4 itu kurang dari 8, maka soal itu sukar. Nah, ini untuk menentukan interval ataupun kriteria dari soal-soal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Nah, dari situ kita bisa mengetahui mana yang sukar dan mana yang mudah. Bapak Ibu bisa memberikan interval lagi, misalnya kalau ini, misalnya untuk soal yang urean, misalnya kita berikan kategori yang lain. Misalnya ya, Bapak Ibu, ini kita berikan kriteria yang lain. Umpama kita buat seperti ini di sini. Ini sebagai contoh dulu. 0 sampai 9 sukar. Misalnya kita menggunakan 4 kriteria. 0 sampai 7 itu sukar. Kemudian 8 sampai, ini hanya contoh ya, berarti ini 8 atau 14 ini, kemudian
dari 15 sampai tambah 6 berarti 23. Nah, kemudian di sini 23 sampai dengan 30. Nah, ini sukar, ini sedang, mudah, ini mudah sekali misalnya. Atau sukar, sedang, mudah, mudah sekali atau sangat mudah atau yang lain pokoknya. Nah, di sini kita merubah rumusnya. Jadi jika D22 ini bukan D22, berarti di sini AB22. Jika AB22 kurang dari 8, jika AB22 kurang dari 8 maka sukar. Kemudian jika lebih dari 8 tetapi kurang dari 15, berarti ini kurang dari 15. Ini dirubah menjadi AB22. Maka sedang, ini juga AB lagi. Kurang dari 22, kurang dari 15 sedang. Maka di sini kita tambahi kurang dari 24 karena sampai dengan 23. Nah, ini mudah. Maka kita di sini kita tambah rumus lagi, if atau jika kurung buka AB22 kurang dari 31, maka beri petik, tanda petik dulu, mudah sekali. Kemudian jika tidak maka 0. Dan ditutupnya karena tadi kita beri tambah persyaratan 1, maka kita beri tutup 1 lagi. Di sini kita beri tanda tutup kurung 1 lagi. Sudah, kemudian ini kita buka apostrofnya supaya rumus berlaku. Nah, kita geser ke AB22. Kemudian rumus ini ya, kita letakkan di sini Bapak Ibu. Kita copy, kita letakkan di bawahnya sini. Sukar. Nah, tapi ininya harus diganti dengan apa tadi? AB22. Kita copy dulu, kemudian kita letakkan di sini juga AB22, di sini juga AB22, di sini juga AB22. Enter. Nah, kita rapikan dulu. Lalu setelah ini, nah ini tadi belum diberi tanda dolar. Untuk mengunci harus diberi tanda dolar. Kemudian di sini juga dolar. Nah, kita copy, kita ganti ini juga kita ganti. Ini juga kita ganti supaya nanti apabila diseret ke kanan, semua rumusnya AB22 ini tidak berubah. Nah,
ternyata ini mudah semua. Mengapa? Karena ini, oh iya, ini ada kelirunya di sini Bapak Ibu. Jadi ini benar seperti yang tadi, AB22-nya tetap AB22, tidak dikunci. Karena kalau dikunci maka hanya satu kolom saja yang menjadi ukuran. Maka semuanya kita buka supaya apabila rumus ini diseret ke kanan, maka yang menjadi kriteria juga berubah. Ini, nah berlaku sudah. 30 ini berarti mudah sekali. Harusnya ini mudah sekali. Coba kita buka. Iya, benar, mudah sekali. Mudah sekali ya, mudah sekali, bukan mudah sekali. Kita sekali. Nah, ini rumus alternatif yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa pilih mana yang sesuai dengan kondisi dan tujuan dari Bapak Ibu untuk menentukan nilai tersebut. Silahkan Bapak Ibu untuk gunakan file ini. Tentu saja Bapak Ibu harus merubah dan memperbaiki, mengedit disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.